Bab 1191. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Saudaraku, pengecoran baju besi membutuhkan banyak dukungan energi, dan batu roh bergaris birumu perlu menyumbangkan sebagian darinya. Fei Long berkata sambil tersenyum. Berapa banyak yang Anda inginkan? Lu Chen bertanya. Ayo dapatkan 100 juta kati dulu. Aku akan pergi, apakah kamu membutuhkan begitu banyak? Tentu saja, legiun fanatik kita memiliki ribuan orang, dan kita perlu mengeluarkan ribuan set baju besi. Tanpa ratusan juta kati batu roh bergaris biru, kita tidak bisa melemparkannya sama sekali. Fat Dragon berkata, untungnya, kamu memiliki batu roh bermotif biru dengan energi yang besar. Jika kamu menggunakan batu roh kelas atas biasa, miliaran kati mungkin tidak cukup. Lu Chen tidak mengatakan apa-apa, lagi pula, dia punya ratusan juta kati batu roh berbutir biru, dan dia tidak dapat menggunakan pil energi spiritual berbutir biru. Jadi, Lu Chen merogoh Chaos Orb, mengeluarkan 100 juta kati batu roh bermotif biru dan menyerahkannya kepada Fei Long. Semua orang bebas, cepat berlatih, dan bersiap untuk keempat kalinya melewati malapetaka. Saudaraku, karena kita telah berlatih seni bela diri, kita semua adalah pertapa sebelum mencapai puncak. Inilah takdir para pejuang. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia membubarkan semua orang dan pergi mencari 10 pelayan sendirian. Sejak 10 pelayan diberi aliran energi spiritual yang sangat terkompresi, mereka bersembunyi di rumah untuk mundur, dan mereka tidak berpartisipasi dalam tindakan apapun dari legiun fanatik, dan mereka tidak tahu bagaimana kinerja mereka dalam berkultivasi. Menguasai. Begitu Lu Chen memasuki rumah, 10 pelayan segera berdiri dan berkumpul dengan gembira. Kalian semua, Lu Chen melihat aura yang melonjak dari 10 pelayan dengan ekspresi terkejut. Itulah aura menakutkan dari Yang Mulia King Tian. Tuan, kami baru saja memulihkan Yang Mulia King Tian, dan tidak akan lama lagi kami dapat memulihkan tubuh emas Yang Mulia. Berkat buah roh lele tuanmu, efeknya sangat bagus, dan ketekunannya kuat, memungkinkan kita beradaptasi dengan energi spiritual benua Yuanwu lebih cepat. Pembuluh energi spiritual ini cukup kaya, yang sangat membantu kita dalam memulihkan keadaan kita. Ke-10 pelayan itu semuanya sangat senang, dan mereka berbicara dengan tergesa-gesa. Bagus sekali, berdasarkan kecepatan kesembuhanmu, kamu akan bisa memulihkan Yang Mulia tubuh emas bulan depan. Lu Chen sangat gembira, saya akan membawa 10 dari Anda mulai sekarang, dan berjalan ke samping di tanah air timur. Sayangnya, jika saya tahu di mana ada buah roh yang meleleh, saya harus mendapatkannya. Kata Lu Chen, Tuan muda, kami akan segera pulih sepenuhnya, dan kami tidak terlalu membutuhkan buah pencair roh lagi. Kata Ling Yi, kamu tidak membutuhkannya, tetapi Raja Rohmu membutuhkannya. Kata Lu Shen, Tuan, apakah Anda ingin Raja Roh dilahirkan? Ling bertanya, ya, dia seharusnya sudah lahir sejak lama. Apa yang kamu lakukan di alam rahasia Xingluo? Sumber daya di sana terlalu sedikit, jadi sulit baginya untuk berkembang. Maka pasti ada banyak buah roh yang meleleh, jika tidak, setelah kelahiran Raja Roh, alam akan jatuh, dan dia tidak akan bisa menerimanya. Itulah mengapa aku berpikir untuk menemukan kumpulan buah roh yang meleleh. Tuan, saya tahu di mana ada buah roh yang meleleh. Di mana? Di negeri pusaran spiritual. Hei, aku juga tahu ini, tapi aku tidak tahu di mana ada pusaran spiritual. Dikatakan bahwa dulu ada pusaran spiritual kecil di alam rahasia Xingluo, tetapi kemudian menghilang. Ling Yi berpikir sejenak, lalu berkata, namun, saya mendengar dari para tetua di klan bahwa ada pusaran spiritual di sarang iblis. Sarang iblis. Apakah masih ada lagi? Mata Lu Chen berbinar dan dia bertanya dengan cepat. Seharusnya ada lebih banyak. Para tetua keluargaku mengatakan bahwa pusaran aura sarang iblis sangat besar, dan tidak akan hilang selama 10 juta tahun. Kata Ling Yi, itu sangat bagus. Lu Chen segera membuat keputusan, selama lingkaran penerimaan di sarang iblis terhubung ke jalan rahasia itu, dia akan pergi ke sarang iblis dan menemukan kumpulan buah roh yang meleleh. Kaisar Feng Yao berharap Tianjiao dari Lingzhu akan lahir secepatnya, dan budidayanya akan ditingkatkan secepatnya, sehingga dapat mengatasi bencana di masa depan. Menurut niat Kaisar Feng Yao, ini adalah untuk membawa arogansi ras roh ke Zhongzhou untuk dipraktikkan. Ki spiritual di benua tengah tinggi, dan orang-orang ras roh mudah beradaptasi. Namun,
Lu Chen punya ide lain. Mungkin tidak berhasil membawa Lingua ke Zhongzhou secara langsung. Karena setinggi apapun aura di benua tengah, tidak akan lebih tinggi dari aura di Linggu. Masyarakat Ling masih membutuhkan masa adaptasi ketika pergi ke benua tengah, namun lebih cepat dibandingkan di wilayah Desolate Timur. Meskipun Lingua adalah Raja Roh yang mulia, budidaya sebenarnya belum mencapai tingkat Raja sejati, tetapi hanya seorang suci. Oleh karena itu, Lu Chen berharap Lingua akan mempertahankan wilayah kekuasaannya di tanah air timur sebelum pergi ke benua tengah. Kemudian, dibutuhkan buah roh leleh dalam jumlah besar untuk mendukungnya. Kembali ke rumahnya, Lu Chen mengeluarkan rumput setan ikan, pil monster tingkat 10, dan beberapa bahan obat, dan mengeluarkan lusinan pil tungku untuk memurnikan pil monster-monster bersama-sama. Melihat Lu Chen mendapatkan rumput setan ikan, King Lin Jiao telah meledakkan kam, dan selalu berteriak pada Lu Chen untuk membantunya membuat alkimia. Beberapa kati rumput setan ikan sebenarnya tidak terlalu banyak, setelah memurnikan ratusan pil binatang setan tingkat 10, semuanya habis. Dan pil binatang tingkat 10 digunakan untuk membuat pil, dan biayanya tidak seperempat. Jumlahnya hanya sedikit, jadi selamatkan dirimu. Lu Chen melemparkan semua pil monster tingkat 10 yang disempurnakan ke King Lin Jiao. Sial, ini hanya sedikit, bagaimana aku bisa mendapatkan cukup untukku? King Lin Jiao sangat tidak puas, saya hanya memiliki tingkat evolusi yang rendah di peringkat ke-10, dan ratusan pil ini tidak dapat mendukung saya ke tingkat evolusi yang tinggi. Rumput iblis ikan sudah habis, kalau tidak aku akan memberimu 1000 keping, tidak masalah. Lu Chen berkata dengan marah. Bukankah kamu mengatakan bahwa ada rumput ikan iblis di tempat klan iblis? Kapan kamu pergi dan mencarinya, mungkin kamu dapat menemukan banyak dari mereka. King Lin Jiao berkata, jika kamu melatihku, itu akan sangat membantumu di masa depan. Kamu tidak lebih dari sebuah garpu di depan ular dan ular piton. Jika kamu digantikan oleh binatang buas tingkat 10 lainnya, siapa yang akan kamu kalahkan? Lu Chen berkata dengan nada menghina, jadi, bantuanmu kepadaku terbatas, jadi jangan memaksakan dirimu terlalu tinggi di hadapanku. Cih, ketika aku memiliki tingkat evolusi yang tinggi, aku dapat membantumu menekan semua yang mulia. King Lin Jiao berkata dengan bangga. Cih, kalau kamu punya tingkat evolusi yang tinggi, aku tidak tahu apakah ini soal tahun monyet. Saat itu, aku bahkan bisa mengalahkan orang suci. Lu Chen masih mengabaikannya. Kalau begitu, lalu aku juga bisa melompati katak untuk membunuh musuh. King Lin Jiao tersedak, dan bahkan sedikit tergagap. Kalau tidak, katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Apa yang dikatakan Lu Chen benar, tetapi tingkat evolusinya tinggi, dan kekuatan. Tempur Lu Chen mungkin lebih tinggi lagi, jadi saat itu akan baik-baik saja. Aku kehilangan tunggangan kerajaan. Lu Chen berpikir sejenak dan berkata demikian. Aku akan pergi, aku adalah Jiao besar, naga sungguhan di masa depan, bagaimana naga asli bisa menjadi tunggangan kerajaanmu? Ketika King Lin Jiao mendengar ini, kalau tidak, menilai dari kekuatanmu saat ini, jika kamu bukan seorang bangsawan, nilai apa yang bisa kamu tunjukkan? Saat aku menerimamu, aku masih mengharapkanmu untuk melindungiku, tetapi kamu tidak memiliki kekuatan untuk melindungiku, jadi kamu berbalik, dan aku menggantikanmu dengan melindungimu. Mungkin, di masa depan, aku harus melindungimu sebagai orang suci. Kamu mendapat banyak manfaat dariku, dan kamu tidak membayar sedikit pun. Apakah kamu bahagia? Ketika Lu Chen melihat King Lin Jiao telah jatuh ke dalam perangkap, dia tahu bahwa tidak baik melakukannya lagi, jadi dia hanya menunjukkan kartunya dan langsung mengubur King Lin Jiao. Ini. King Lin Jiao tidak bisa berkata-kata oleh Lu Chen, jadi dia harus berkata, unicorn giokmu adalah binatang dewa, dan kamu tidak keberatan menungganginya untukmu. Bukankah itu lebih megah mengendarainya? Kamu tidak perlu bicara lebih banyak, aku hanya ingin menunggangi naga, dan aku ingin menunggangi naga di masa depan, maukah kamu memberiku tumpangan? Lu Chen berkata dengan marah, jika kamu tidak menjadi tunggangan, jangan menyebut pil monster di masa depan, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, aku tidak akan menghentikanmu jika kamu ingin pergi, bagaimanapun, aku akan melakukannya. Aku tidak menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untuk membantu alkimia bodoh yang tidak berguna. Baiklah, jika kamu ingin menungganginya, kamu bisa menungganginya,
bukankah kamu hanya ingin menunggangi naga besar itu? Aku akan membiarkanmu menungganginya. King Lin Jiao panik, dan dengan cepat mengubah nadanya, jika aku berevolusi menjadi naga di masa depan, aku akan membiarkanmu menungganginya, oke. Meski diberi nutrisi oleh mata air spiritual, evolusinya memang jauh lebih cepat, namun dengan bantuan pil monster, ia seperti harimau yang ditambah sayap, dan evolusinya lebih cepat. Jika evolusinya tidak cukup cepat dan ada titik tertentu yang terlewat, cita-citanya untuk berubah menjadi naga mungkin tidak akan pernah terwujud. Benar, Jiao pasti memiliki kesadaran Jiao, jika tidak, jangan pernah berpikir tentang Jackie Chan. Melihat King Lin Jiao sedang dalam perjalanan, Lu Chen memalingkan wajahnya dan menunjukkan senyuman. Rumput iblis ikan. King Lin Jiao mencoba bertanya, mungkin, aku punya kesempatan untuk pergi ke sarang iblis dan menemukan rumput ikan iblis. Kata Lu Chen, ini bukan kebetulan, ini perlu. Kata King Lin Jiao, jangan khawatir, rumput setan ikan adalah jenius dan harta karun yang langka. Kamu tidak dapat menemukannya, dan kamu hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Lu Chen melambaikan tangannya dan berkata, cepat berevolusi dengan makan pil, aku akan berlatih juga. Setelah selesai berbicara, Lu Chen mengeluarkan peti mati batu besar berisi darah binatang tingkat 10, menyiapkannya dengan esensi darah Kaisar Bisman, dan kemudian masuk untuk merendam darah binatang itu untuk menempa tubuhnya. Salah satunya adalah Quan Sheng, tubuh fisiknya tirani, dan dia dapat menggunakan darah binatang tingkat 10 dengan tingkat evolusi rendah. Yang lainnya tentu saja adalah Lu Chen. Tubuh fisiknya sangat kuat dan dapat direndam dalam darah binatang tingkat 10 dengan tingkat evolusi sedang. Anggota legiun lainnya tidak dapat melakukannya. Mereka tidak memiliki tingkat pelatihan tubuh darah hewan yang cukup, dan tubuh fisik mereka tidak sekuat Quan Sheng, sehingga mereka hanya bisa berendam dalam darah hewan di bawah tingkat ke-10. Yang terburuk adalah Sangguan Jin, yang masih berendam dalam darah binatang tingkat 8, dan memiliki tingkat latihan tubuh darah binatang yang paling rendah. Dibandingkan dengan tentara fanatik, tubuh fisiknya sangat lemah. Meskipun Sangguan Jin lemah di Legiun Zelot, di luar itu, kekuatan fisiknya masih dapat menghancurkan sebagian besar prajurit dengan level yang sama. Bisa juga dikatakan bahwa Sangguan Jin mungkin satu-satunya pembudidaya pedang di dunia yang memiliki tubuh tirani. Masih sama seperti sebelumnya, Lu Chen berlumuran darah binatang itu, dan pada saat yang sama menampilkan 9 naga Gui Yijue, melatih fisik dan mental. Setelah beberapa hari seperti ini, tibalah waktunya untuk keempat kalinya melewati malapetaka. Kali ini ketika pergi ke puncak Leiji untuk melewati kesengsaraan, Zheng Fang harus dipimpin oleh sesepuh lainnya karena sesuatu. Lu Chen menganggap bahwa masih ada sekelompok anggota tim cadangan yang akan melalui kesengsaraan bersama semua orang, dan seorang tetua mungkin tidak dapat mengatasinya. Ada 3.000 anggota Legiun Fanatik, semuanya telah direndam dalam air Ningshen, dan masing-masing memiliki jiwa yang kuat, dan mereka dapat dengan mudah mengatasi kesengsaraan tanpa mempedulikannya. Tetapi para anggota kelompok cadangan menjadi biksu di tengah jalan, mereka tidak pernah menikmati air Ningshen, dan semangat primordial mereka tidak cukup kuat, dan banyak orang akan gagal melewati bencana dan perlu diselamatkan. Lu Chen memanggil 10 pelayan keluar dari retret. Budidaya 10 pelayan telah pulih ke Yang Mulia King Tian, dan dia dapat membantu merawat anggota cadangan tersebut. Puncak kesengsaraan Guntur, tanah suci penyeberangan kesengsaraan. Kapan saja, ada banyak murid dari sekte yang datang untuk melintasi kesengsaraan secara kolektif. Namun, ada batasan untuk melintasi kesengsaraan di puncak Leijie, dan hanya satu putaran bencana yang dapat dibuka dalam sehari. Artinya, dari 1 kalpa hingga 5 kalpa, setelah 1 putaran, kalpa Guntur hari itu berakhir. Masih seperti biasa, banyak orang yang selamat dari bencana pertama, tidak banyak orang yang selamat dari bencana kedua, lebih sedikit lagi orang yang selamat dari bencana ketiga, dan bahkan lebih sedikit lagi orang yang selamat dari bencana keempat. Hanya Legiun Fanatik yang begitu sesat, mereka semua naik untuk selamat dari bencana keempat, jumlahnya mencapai ribuan orang. Murid 3 kesengsaraan dari sekte lain yang datang untuk melewati kesengsaraan, paling banyak, tidak melebihi 100, biasanya puluhan. Ketika giliran bencana keempat dimulai, jumlah orang yang datang untuk melintasi bencana tersebut tidak melebihi 6.000 orang. Karena jumlah orangnya sedikit, di puncak besar Leijie Peak terdapat banyak posisi di pinggir Leijie, sehingga Anda bisa berdiri dimanapun Anda mau. Kamu fokus mengurus anggota cadangan. Aku tidak ingin ada yang terbunuh oleh petir.
Setelah Lu Chen meminta semua orang untuk mengambil posisi masing-masing, dia memerintahkan 10 pelayan untuk melakukannya. Namun saat ini, langit di atas puncak Leijie tertutup awan gelap, dan ada guntur yang menyambar di antara awan. Perhatian semuanya, bersiaplah untuk melewati malapetaka. Seseorang berteriak. Segera, semua orang yang melintasi malapetaka melepaskan nafas mereka dan langsung terbang ke langit, memicu guntur. Bum 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 bum. Tertarik oleh nafas, awan segera membentuk serangkaian pusaran, dan menghujani semua orang di ladang ranjau dengan guntur. Guntur ribuan kaki turun dan menghantam semua orang, memungkinkan jiwa setiap orang dibaptis oleh guntur. Tetapi Lu Chen tidak memiliki roh primordial, dan jiwalah yang menerima baptisan. Tian Lei, meskipun jiwa telah tumbuh lebih kuat setelah meminum darah jiwa, kekuatan jiwa saat ini masih belum cukup untuk menahan guntur ribuan kaki. Lei Longmai lah yang membantu jiwa membawa guntur. Denyut naga petir melihat guntur dan menelannya. Sebagian besar guntur yang mendarat di Lu Chen ditelan oleh guntur langit, ditambah tubuh Lu Chen membawa sebagian darinya, dan tidak banyak yang tersisa untuk membaptis jiwa. Jiwa mengambil beberapa guntur langit yang tersisa, dan secara bertahap tumbuh lebih kuat selama pembaptisan. Sejak dia membangunkan pembuluh darah naga guntur, Lu Chen menghilangkan rasa sakit karena disambar petir sebelumnya, dan sekarang mudah untuk melewati kesengsaraan. Selain itu, urat naga petir telah menelan sejumlah besar guntur langit dan secara bertahap berkembang. Selama proses pertumbuhan vena naga guntur, sebagian energi guntur dilepaskan, yang diserap oleh tubuh Lu Chen, membuat kekuatan kesengsaraan surgawi semakin kuat. Setelah sebatang dupa berlalu, kekuatan Lu Chen dari kesengsaraan surgawi tingkat ketiga menerobos belenggu dan berkembang menjadi kekuatan kesengsaraan surgawi tingkat keempat. Dalam keadaan normal, setelah malapetaka selesai, kekuatan malapetaka akan berkembang dan alam akan menerobos. Tetapi situasi Lu Chen sangat tidak normal, karena dengan berkah dari vena naga petir, dia telah berevolusi selama bencana, dan tidak perlu menunggu sampai bencana selesai. Jika itu adalah orang lain, pembentukan kekuatan kesengsaraan surgawi tingkat keempat juga akan memasuki alam kesengsaraan surgawi dan 4 kesengsaraan. Sangat disayangkan Lu Chen mempraktikkan 9 naga kembali ke 1 Jue, tanpa kelahiran roh primordial, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk memurnikan para dewa dan kesengsaraan surgawi. Meskipun Lu Chen memiliki kekuatan kesengsaraan surgawi tingkat keempat, yang sebenarnya setara dengan alam kesengsaraan surgawi tingkat keempat, dia masih merasa sedih dengan alam pemurnian dewa setengah langkah, dan tidak ada tempat untuk menangis. Mengingat situasi khusus Lu Chen, saya khawatir dia harus menunggu sampai dia menjadi orang suci sebelum dia dapat menerobos alam. Tepat ketika Lu Chen tenggelam dalam kenyamanan melewati kesengsaraan dengan mudah, dia tiba-tiba menemukan orang yang tampak mencurigakan di luar ladang ranjau. Pria itu mengenakan jubah hitam, dengan tudung ditarik ke bawah untuk menutupi wajahnya, dia tampak seperti anggota Sekte Batu Hitam. Tapi Sekte Batu Hitam telah hancur total, kecuali kaburnya Master Sekte Heian, tidak ada satupun murid Batu Hitam yang lolos dari jaring. Jantung Lu Chen berdetak kencang. Orang-orang yang datang ke puncak Leijie untuk melintasi malapetaka semuanya adalah murid dari berbagai sekte. Dan jubah berbagai sekte tidak berwarna hitam, jadi berarti pengunjung tersebut bukan murid sekte yang hadir. Apa yang dilakukan pengunjung di puncak Leijie sendirian? Jika Anda melewati masa kesusahan sendirian, Anda cukup mencari tempat terpencil sendiri, tidak perlu pergi ke puncak Leijie untuk ikut bersenang-senang. Apalagi orang yang datang ke sini tidak menunjukkan wajah aslinya, dan kemungkinan besar punya tujuan lain. Jadi, ini ditujukan kepada siapa? Lu Chen langsung memikirkan dirinya sendiri, berasumsi bahwa orang yang datang sedang mengincarnya. Lagi pula, ada terlalu banyak musuh, tidak ada cara untuk tidak waspada, jika tidak, Anda bahkan tidak tahu bagaimana Anda mati. Karena orang yang datang mengenakan jubah hitam, Lu Chen langsung menebak bahwa itu adalah Master Sekte Heian. Ketika dia masih membagi sekte, dia telah menghancurkan dunia rahasia antara Sekte Batu Hitam dan Yaozu, dan dibalaskan oleh Sekte Batu Hitam. Dan terakhir kali dia menyerang Sekte Batu Hitam, dia memenggal dan membunuh begitu banyak yang mulia bumi dari Sekte Racun, dan mengalahkan yang mulia King Tian dari Sekte Racun, yang secara langsung menyebabkan kekalahan faksi jahat dan kehancuran Sekte Batu Hitam. Sekte Batu, Master Sekte Heian sangat membencinya, dan ingin segera menyingkirkannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Master Sekte Heian datang untuk membunuhnya.
Tetapi ada satu hal yang Lu Chen tidak dapat pahami, pengunjung itu tampaknya terlalu berhati-hati. Memang benar Master Sekte Heian ada di sini, dan tidak ada lawannya di tempat kejadian. Dia tidak membutuhkan Gui-Gui Chongchong sama sekali, dia bisa bergegas dan membunuh Lu Chen dengan paksa. Jika bukan Master Sekte Batu Hitam, lalu siapakah dia? Lu Chen tidak bisa menebak, dan dia tidak mau repot-repot menebak. Bagaimanapun, jika orang yang datang bukan yang mulia tubuh emas, dia tidak bisa membunuhnya. Dia baru saja memperoleh kekuatan kesengsaraan surgawi lapisan keempat, dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Selama bukan tubuh emas, siapa yang dia takuti? Tentu saja, kekuatan kesengsaraan surgawi tingkat keempat baru saja terbentuk, dan kekuatannya belum stabil, tetapi selama Zantian dikorbankan, dia masih bisa melawan yang mulia King Tian. Oleh karena itu, dia tidak ingin tinggal di tempatnya, jangan sampai seseorang tiba-tiba menyerang dan akibat pertempuran akan melukai anggota Legiun Zelot. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan, berpura-pura berjalan dengan susah payah, dan berjalan langsung ke tengah ladang ranjau. Jika pria berbaju hitam benar-benar mengincarnya dan ingin menyerangnya saat dia melintasi malapetaka, dia harus masuk jauh ke dalam ladang ranjau. Bagaimanapun, dia memiliki urat naga petir di tubuhnya, dan ladang ranjau adalah ladang rumahnya, memanfaatkan waktu dan tempat yang tepat. Tetapi ketika dia tiba-tiba melangkah maju, banyak orang di tempat itu tercengang dan sangat terkejut. Melewati musibah dan tersambar petir, masyarakat biasa tidak bisa berkutik. Kalaupun ada kebutuhan untuk pindah, itu hanya beberapa langkah sulit, dan tidak mungkin melangkah terlalu jauh. Tetapi Lu Chen, meskipun tampaknya dia berjalan dengan susah payah, dia berjalan jauh dan memasuki tengah ladang ranjau. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukan Lu Chen. Tuan, kamu mau kemana? Ling Yi bertanya dengan keras. Menurutku tidak baik melewati kesengsaraan di tepi ladang ranjau. Lebih baik aku pergi ke area tengah. Tidak ada yang diam di sini. Aku sangat menyukainya. Lu Chen tersenyum dan berkata, jangan khawatirkan aku aman, nyaman, dan menyenangkan di sini. Setelah setengah batang dupa, keterkejutan semua orang pada Lu Chen akhirnya mereda. Mereka yang harus menanggung bencana dengan serius, dan para pengasuh yang harus merawat masyarakat harus melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, dan secara bertahap kembali ke keadaan normal. Tetapi pada saat ini, pria berjubah hitam yang selama ini tidak menonjolkan diri mulai bergerak, dan tiba-tiba mengambil langkah maju, melangkah ke ladang ranjau. Begitu pria itu memasuki ladang ranjau, guntur setinggi 1000 kaki menimpanya, yang segera menarik perhatian orang lain. Siapa orang itu? Entahlah, tudung kepalanya terlalu rendah untuk melihat wajahnya. Kesengsaraan surgawi dimulai sebentar, jika dia bergabung di tengah, itu tidak akan berpengaruh apapun. Tidak, dia tidak tinggal diam. Mungkinkah dia juga seperti Lu Chen, dan akan menyenangkan pergi ke tengah ladang ranjau untuk melewati malapetaka. Melihat tingkah aneh pria berbaju hitam itu, banyak orang yang tak kuasa berdiskusi. Pria itu menutup telinga terhadap diskusi di luar, sebaliknya, dia dengan cepat bergerak menuju pusat ladang ranjau di bawah guntur ribuan kaki, dan dia mendekati tempat di mana Lu Chen berada tidak lama kemudian. Benar saja, kamu di sini mengincarku, dan kamu ingin membunuhku saat aku sedang melewati bencana. Melihat yang itu semakin dekat, Lu Chen berkata sambil mencibir. Bocah bau, kamu sangat pintar, kamu benar-benar merasakan bahaya dan berlari ke tengah ladang ranjau untuk berlindung. Laki-laki itu tersenyum, dan berkata lagi, apakah kamu masih merasa tempat ini aman, nyaman, dan menyenangkan? Oh itu kamu. Begitu Lu Chen mendengar orang itu berbicara, dia tahu siapa orang itu. Suara pria itu sangat familiar, dia adalah seorang kenalan lama. Tentu saja ini aku. Tidakkah kamu merasa sangat terkejut? Pria itu berkata sambil mencibir. Saya sangat terkejut, dan saya sangat terkejut. Saya menebak beberapa orang, tapi saya tidak menebak itu Anda. Lu Chen juga mencibir, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan melakukannya sendiri. Aku melebih-lebihkan identitasmu dan meremehkan wajahmu. Saya tidak peduli lagi dengan identitas atau rasa malu saya. Saya seharusnya menyerang Anda sejak lama. Maka bakat seni bela diri sekte saya tidak akan mati di tangan Anda. Kamu mulai sekarang, aku khawatir ini sudah terlambat. Belum terlambat, kamu telah memasuki kesengsaraan surgawi, ditekan oleh guntur langit, tidak dapat meninggalkan ladang ranjau, kamu hanya bisa menunggu kematian dengan patuh. Kamu yakin? Saya yakin.
Pria itu mendekati Lu Chen sambil mencibir, dan ada penglihatan di belakangnya. Kekuatannya melonjak, dan kemudian dia perlahan mengangkat tangan kanannya, siap menyerang dan membunuh Lu Chen. Orang itu menopang visinya, dia tidak datang untuk melewati malapetaka, dia datang untuk membunuh orang. Aura orang itu terbuka penuh, dan ternyata itu adalah Yang Mulia Qingtian. Yang Mulia Qingtian sepertinya akan bergerak, tentu saja jika dia membunuh Lu Chen. Semua orang kaget saat melihat pemandangan di tengah ladang ranjau. Tuan dalam bahaya. Tuan, lari. Ke-10 pelayan itu sedang terburu-buru dan ingin bergegas ke ladang ranjau, tetapi mereka tidak berani. Karena, Lu Chen telah mengirimi mereka pesan sejak lama bahwa apapun yang terjadi. Mereka tidak berani melanggar perintah Lu Chen, jadi tentu saja mereka tidak bisa masuk ke ladang ranjau untuk menyelamatkan orang. Terlebih lagi, bahkan jika mereka bergegas ke ladang ranjau dengan putus asa, akan terlambat untuk menyelamatkan Lu Chen. Begitu mereka memasuki ladang ranjau, mereka akan ditekan oleh guntur langit dan kecepatan mereka akan diperlambat, dan mereka akan berada terlalu jauh dari pusat ladang ranjau, sehingga mereka tidak akan bisa bergegas ke sisi Lu Chen untuk sementara waktu. Ketika Lu Chen, aku sangat terkejut, mengapa kamu ingin melewati malapetaka ketika kamu baru setengah langkah ke alam dewa? Terlebih lagi, kamu selamat dari guntur langit setinggi 1000 kaki tanpa mati. Apakah kamu hanya main-main? Lupakan saja, aku terlalu malas untuk menanyakan hal-hal ini kepadamu, itu bukan urusanku lagi. Sebaiknya kamu tidak melawan, aku akan menebasmu sampai mati dengan satu telapak tangan, dan aku berjanji akan memberimu rasa sakit, dan akan ada jangan sakit. Pria berjubah hitam itu tersenyum sinis, dan di bawah tekanan guntur 1000 kaki, dia sudah mendekat dalam jarak 10 kaki dari Lu Chen, tangan kanannya di telapak, dan dia hendak menembak. Sayangnya, aku tidak yakin bisa memberimu waktu yang menyenangkan. Lu Chen menghela nafas, dan dia memiliki pisau kepingan salju bintang 7 di tangannya, dan dia mengangkatnya tinggi-tinggi, dengan ujung pisau menghadap ke langit, dan aura pisau itu melesat langsung ke langit, memecahkan awan gelap. Namun, Tiandao tampak marah, dan guntur yang jatuh bahkan lebih dahsyat, menusuk tubuh dengan pisau panjang, dan dengan paksa menjatuhkan Lu Chen ke tukang listrik. Haha, idiot, tahukah kamu bahwa senjata tidak diperbolehkan di ladang ranjau? Melihat Lu Chen seperti ini, pria berjubah hitam itu tidak bisa menahan tawa, dan lupa menunjukkan telapak tangannya, kamu dianggap berbakat, dan kamu berani menghunus pisau saat melintasi malapetaka. Ini adalah provokasi Chi Guo Guo. Melepaskanmu. Kekuatan guntur yang jatuh tidak lagi menjadi guntur biasa, tetapi akan menyerangmu sampai mati di tempat. 5 naga bertarung. Lu Chen tidak peduli dengan ejekan lawannya, lagi pula lawan sudah meremehkan musuh dan jatuh ke dalam perangkapnya. Sekarang adalah saat yang tepat untuk menyerang, jadi tentu saja dia langsung memanggil tubuh pertarungannya. Dalam sekejap, suara nyanyian naga ada di mana-mana, dan 5 urat naga muncul, mengelilingi tubuh, dan 5 warna cahaya memancar kemana-mana, menerangi seluruh ladang ranjau. Pada saat ini, 5 pola naga muncul di mata Lu Chen, merah, kuning, biru, hijau dan hitam. Saat berikutnya, kekuatan Lu Chen melonjak, momentumnya luar biasa, seolah-olah dewa naga lahir dari guntur, memandang rendah dunia dan mengabaikan dunia. Zantian, pisau keempat. Dengan satu tebasan, angin dan awan melonjak, guntur langit meledak, dan ladang ranjau berguncang. Berat pisaunya menghancurkan ruang ke segala arah, menghancurkan satu sisi kehampaan, menenggelamkan seluruh daratan, dan retak serta meledak, membentang ribuan kaki. Sial, kekuatan pedang ini, tidak kalah dengan Yang Mulia Qingtian. Pria berjubah hitam itu terkejut, buru-buru mengangkat telapak tangan kanannya. Dia sangat menyesalinya, dan maju dengan hati-hati, tetapi akhirnya jatuh ke dalam perangkap Lu Chen. Saya tahu bahwa Lu Chen sangat kuat, tetapi dia telah mengevaluasi kekuatan tempur Lu Chen, dan dia bukan tandingan Yang Mulia Qingtian biasa. Sebab, Lu Chen bukanlah tandingan He Shen, yang baru saja bergabung dengan Yang Mulia Qingtian, namun mengalahkan ayam lemah Yang Mulia Qingtian dari Sekte Racun dengan satu pedang, dan bahkan memenggal kepala Yan Shen dengan satu pedang. Dapat dilihat dari sini bahwa kekuatan tempur Lu Chen berada pada level Yang Mulia Bumi yang kuat, paling banyak mencapai peringkat Yang Mulia Qingtian yang lemah. Dan dia, selain Yang Mulia Qingtian yang relatif kuat, dapat sepenuhnya membunuh Lu Chen. Terlebih lagi, Lu Chen berada di tengah bencana, tertekan oleh guntur di langit, dan tidak bisa menggunakan pedang.
Dia tidak memiliki kekuatan tempur yang cukup, jadi dia mudah dibunuh. Tapi saya tidak pernah menyangka Lu Chen akan berani menghunus pisau, dan dia bisa dengan paksa memotongnya di bawah guntur, dia benar-benar yakin. Hal yang paling menakutkan adalah pedang Lu Chen masih begitu kuat dan bertenaga, tidak kalah kuatnya dari dia, inilah ritme untuk membunuhnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti, mengapa Lu Chen pergi ke tengah ladang ranjau. Itu karena Lu Chen tidak takut pada guntur, ladang ranjau adalah kandang Lu Chen, dan Lu Chen mencoba memancingnya ke dalam permainan. Pada saat itu, bilahnya menebas, dan telapak tangan kanannya teracung. Sebelum keduanya bertabrakan, angin kencang sudah bertiup menyapu kedua sisi. Dan tudung pria berbaju hitam tertiup angin kencang, memperlihatkan wajah aslinya, tetua agung dari Sekte Changyu. Pada saat itu, kerumunan yang berada jauh dari tepi ladang ranjau terkejut, dan semua orang tercengang, tidak dapat mempercayainya. Yang Mulia King Tian yang bermartabat, yang menempati posisi penting sebagai ketua tetua Sekte Changyu, memiliki status yang sangat tinggi, dan benar-benar datang untuk berurusan dengan murid-murid Sekte Xuantian Dao secara langsung, menindas yang kecil dengan yang besar, tanpa menekankan etika bela diri. Yang lebih memalukan lagi adalah, bahwa menyerang saat Lu Chen sedang melewati malapetaka adalah tindakan yang tercela, tidak tahu malu, dan rendah hati, dan telah benar-benar kehilangan wajah Sekte Changyu. Namun, ini sudah tidak penting lagi, duel antara Lu Chen dan Gan Xi telah berakhir, kekuatan pedang dan kekuatan telapak tangan bertabrakan. Boom! Bilahnya menebas telapak tangan, dan ledakan mengejutkan terjadi, membanjiri pemboman guntur langit. Kekuatan pedang memotong kekuatan telapak tangan, dan bilahnya memotong telapak tangan. Siapa yang kuat dan siapa yang lemah, hasilnya ditentukan. Namun, pedang Lu Chen masih kuat, dan terus menebas ke arah Qianxi. Tidak, 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 tidak. Gan Xi ketakutan, mengetahui bahwa waktu kematian telah tiba, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak putus asa. Namun, Lu Chen menutup telinga terhadap teriakan Gan Xi, dan terus menebas tubuh Gan Xi. Ledakan, pisau panjang itu jatuh, dan Gan Xi terpotong di tempat, berubah menjadi awan darah. Roh primordial melarikan diri, dan sebelum dia bisa terbang tinggi ke langit, dia disambar petir di tempat. Lu Chen, kamu memenggal kepalaku, Sekte Changyu tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Roh primordial meninggalkan kata-kata kebencian, yang segera dimusnahkan oleh Tian Lei dan menghilang antara langit dan bumi. Ketua Sekte Changyu berkomplot melawanku, dan Sekte Changyu berhutang penjelasan padaku. Lu Chen mendengus, dan perlahan menarik pisau kepingan salju bintang 7. Tujuannya telah tercapai, dan mereka yang ingin membunuhnya dipenggal olehnya. Tidak perlu tinggal di sini, jadi dia berbalik dan meninggalkan tengah ladang ranjau. Setelah memenggal kepala Gan Xi, apa yang bisa dilakukan Sekte Changyu? Patriark Changyu berani membela Qianxi. Bahkan jika Patriark Changyu ingin membalaskan dendam Gan Xi, dia harus terlebih dahulu mempertimbangkan Patriark dari Sekte Xuantian Dao, bukan? Tao Jin bukanlah lawan dari penguasa agung Changyu sebelumnya, tapi sekarang dia telah menjadi orang suci, dan Feng Shui telah berubah. Kekuatan tempur Tao Jin saat ini hanya dengan santai mengalahkan Master Sekte Agung Changyu. Kekuatan tempur tertinggi dari Sekte Changyu adalah Patriark Xuantian. Apakah orang tua itu berani menonjol? Orang sungguhan yang mendominasi tidak hanya setara dengan leluhur Xuantian dalam hal alam, tetapi sekarang dia juga telah mengembangkan keterampilan tempur tingkat langit tingkat menengah Ventian. Kekuatan tempurnya tidak seperti dulu lagi, dan menghancurkan leluhur Xuantian sama sekali bukan masalah. Lu Chen mempromosikan Tao Jin, dan juga mempromosikan guru. Orang-orang ini tidak sia-sia. Terutama tuannya adalah orang nyata yang mendominasi yang sangat protektif dan pasti akan mendukungnya. Dia saat ini bukan tandingan yang mulia tubuh emas, tetapi akan sulit untuk mengatakan apakah dia selamat dari bencana lain dan memenangkan kekuatan kesengsaraan surgawi tingkat kelima terakhir. Kekuatan malapetaka telah menjadi titik balik sejak lantai 4. Kekuatan kesengsaraan surgawi tingkat keempat jauh lebih kuat daripada kekuatan tingkat ketiga. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk membunuh Yang Mulia King Tian. Dan kekuatan kesengsaraan surgawi tingkat kelima dikatakan berkali-kali lebih kuat daripada jumlah 4 tingkat pertama. Bukan tidak mungkin dia sudah memiliki kekuatan untuk membunuh tubuh emas itu saat itu. Saudaraku, perkasa, bos, perkasa, tuan, perkasa. Ketika Lu Chen berjalan kembali,
semua orang di Legiun Fanatik meledak dalam kegembiraan yang menggelegar, termasuk 10 pelayan, semua orang sangat gembira dan bersemangat. Kakak senior mereka, bos mereka, dan tuan muda mereka benar-benar dewa. Hanya setengah langkah menuju alam budidaya dewa, dia memenggal kepala yang mulia King Tian dari Sekte Changyu dengan satu pedang, dan kekuatan tempurnya belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak akan ada seorang pun di masa depan. Berita pembunuhan Lu Chen mengejutkan semua sekte di seluruh Wastelen Timur. Sekte Pengendalian Binatang. Murid-murid pengendali binatang yang telah bertarung dengan Lu Chen semuanya gembira dan bangga. Master dari Sekte Pengendali Binatang datang ke tempat peristirahatan Ming Yue dan memberitahu kekuatan tempur Lu Chen, dan dia cukup khawatir. Dilihat dari kekuatan tempur Lu Chen, dia telah mencapai level yang mulia Qiang King Tian dan telah menjadi pesaing terkuatmu. Dia sudah sangat kuat, aku tidak senormal dia. Ketika Ming Yue mendengar bahwa kekuatan tempur Lu Chen telah meningkat lagi, dia langsung berseri-seri dengan gembira. Tuan, saya tahu bahwa Lu Chen adalah tunangan Anda. Anda seharusnya berbahagia untuknya, tetapi Anda adalah bakat langka dan luar biasa di Sekte Pengendali Binatang, dan kekuatan tempur Anda berada di luar lingkup alam kesengsaraan surgawi. Anda juga harus pikirkan tentang perkembangan sekte itu, suatu saat. Master dari Sekte Pengendali Binatang memandang Ming Yue tanpa daya, dan berkata dalam mulutnya, dalam kompetisi seleksi Zhongzhu yang akan datang, saya harap Anda dapat bersaing untuk mendapatkan peringkat yang lebih baik. Jika kekuatan menguntungkan Anda, maka Anda akan memiliki masa depan yang cerah, dan kamu akan menambah wajah hebat pada Sekte Pengendali Binatang kami. Pertama, itu pasti milik Lu Chen. Tidak peduli seberapa kuatnya aku tidak akan pernah bersaing dengan Lu Chen. Ming Yue berkata dengan tegas, karena Tuan mengetahui hubungan antara saya dan Lu Chen, dia tidak boleh memaksa saya dan tidak mempersulit saya, jika tidak saya akan melakukan hal-hal yang mengecewakan Tuan. Gadis bodoh, aku tidak akan memaksamu menjadi guru. Jika kamu tidak ingin bersaing dengan Lu Chen, biarkan saja. Master dari Sekte Pengendali Binatang dengan cepat melambaikan tangannya, dan berkata, meskipun Lu Chen kuat dalam pertempuran, jika dia berpartisipasi dalam kompetisi seleksi di benua tengah, jika dia ingin memenangkan tempat pertama, itu juga tergantung pada level mana kompetisi yang dia ikuti. Uji coba benua tengah dibagi menjadi dua level, satu adalah arena normal, dan yang lainnya adalah arena super. Arena biasa, tidak ada batasan untuk kekuatan tempur, tetapi ada batasan usia dan wilayah, yang termasuk dalam arena di bawah yang mulia. Arena super, tidak ada batasan kekuatan tempur dan ranah, hanya batasan usia, kontestan tidak boleh berusia lebih dari 50 tahun. Menurut praktik tahun-tahun sebelumnya, di antara orang-orang dari benua tengah, akan ada kekuatan besar. Yang dirindukan semua murid sekte kita adalah kekuatan besar itu. Tetapi faksi besar itu memiliki pendapatan yang sangat ketat, dan kriteria penerimaannya tidak terlalu pasti, tetapi umumnya mereka bias terhadap kekuatan tempur. Kekuatan besar itu biasanya hanya merekrut satu orang, tapi juga mencoba merekrut dua orang. Ada suatu tahun ketika para jenius muda yang luar biasa muncul di arena biasa dan super. Kekuatan besar langsung membuat pengecualian dan menerima dua talenta luar biasa itu. Jika Lu Chen berpartisipasi di arena biasa dan memenangkan tempat pertama dengan kekuatan tempurnya, mungkin akan ada ketegangan. Tapi dari sudut pandang guruku, Lu Chen kemungkinan besar akan berpartisipasi di super arena, jadi mungkin bukan gilirannya untuk menempati posisi pertama. Setelah mendengarkan master dari Sekte Pengendali Binatang menjelaskan begitu banyak, Ming Yue menyadari bahwa awalnya ada dua level dalam kompetisi seleksi di Zhongzhu, jadi dia bertanya, mungkinkah ada seseorang yang lebih kuat dari Lu Chen di arena super? Tanda tanya petik 2, setidaknya ada dua dari mereka, keduanya adalah Yang Mulia King Tian. Master dari Sekte Pengendali Binatang berkata, salah satunya adalah murid langsung dari Patriark Changyu, bernama He Shen, yang sedikit lebih tua, sudah berusia 50 tahun, tetapi tepat pada waktunya untuk super arena di benua tengah. Kamu juga melihat Lu Chen melawan He Shen terakhir kali di Sekte Tao Xuantian. Kamu tahu betapa kuatnya dia. Yang lainnya adalah murid nenek moyang martir bernama Ning Feng. Dia masih sangat muda, sekitar 20 tahun. Ning Feng sangat rendah hati. Dia jarang muncul. Tidak banyak orang yang mengenalnya, tapi dia dikenal sebagai seorang guru. Agar Ning Feng disukai oleh kekuatan besar, nenek moyang para martir selalu menyembunyikan Ning Feng dan tidak pernah mempublikasikannya.
Jadi murid pertama dari Sekte Martir pertama adalah murid alam kesengsaraan surgawi bernama Wei Ping. Kekuatan tempur orang ini sebenarnya bagus. Jika tidak ada murid kuat lain yang mendaftar ke arena biasa, dia harus memenangkan yang pertama, tempatkan di arena biasa, 1. Jika dia beruntung, atau jika penampilannya terlalu mencolok, ada kemungkinan kekuatan besar akan memandangnya secara berbeda dan membuat pengecualian untuknya. Berbicara tentang ini, sang master dari Sekte Pengendali Binatang berhenti sejenak, melihat ke arah Ming Yue dan berkata, sebenarnya, kandungan emas dari tempat pertama di arena biasa jauh lebih sedikit daripada tempat terakhir di arena super, tetapi siapapun yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam arena super. Kekuatan di benua tengah sangat mewah, setidaknya kekuatan kecil itu akan mengakuinya. Jadi, guru ingin saya berpartisipasi di super arena. Ming Yue bertanya, ya, meskipun kamu masih satu bencana lagi untuk memasuki peringkat 5 bencana, tetapi dengan kekuatan tempurmu saat ini, penguasa bumi biasa bukanlah tandinganmu. Penguasa Sekte Pengendali Binatang melihat lagi ke sisi Ming Yue, di mana terdapat 5 ekor unicorn yang tergeletak tengkurap, yaitu unicorn api, unicorn air, unicorn batu, unicorn jiwa, dan unicorn petir. Si Kilin, Soul Kilin, dan Lei Kilin semuanya tumbuh di bawah pelatihan Sekte Master Binatang dengan banyak sumber daya, dan mereka dapat bertarung dengan Ming Yue. 5 unicorn, ditambah unicorn giok, Anda mungkin memiliki kekuatan untuk melawan Yang Mulia King Tian. Master dari Sekte Pengendali Binatang berkata lagi, jadi, sebagai seorang guru, saya akan membiarkan Anda pergi ke arena super untuk bertarung. Saya harap Anda bisa memenangkan peringkat yang bagus. Arena super, selain ketiga Lu Chen, siapa lagi yang akan mendaftar? Ming Yue bertanya, saya mendengar bahwa orang suci di Istana Shenmu sangat kuat, jadi saya pikir dia akan mendaftar ke Super Arena. Xiao Wan, Ming Yue membuka matanya lebar-lebar, dan ekspresi rumit muncul di wajahnya. Chang Yusong, seluruh sekte terdiam dan tertekan. Gansi yang lebih tua dipenggal oleh Lu Chen, yang sangat mempengaruhi moral seluruh murid sekte. Terlebih lagi, Gansi memanfaatkan perampokan penyeberangan Lu Chen dan gagal menyerang Lu Chen, namun malah dipenggal. Perilakunya sangat memalukan, membuat seluruh murid Chang Yu sulit untuk mengangkat kepala. Di Aula Suzerain, Patriark Chang Yu sangat marah seperti guntur, dan mengancam akan memukuli Lu Chen menjadi abu sampai dia mati. Leluhur tua, Anda adalah orang suci yang agung, tidak nyaman menyerang generasi muda. Master Sekte Chang Yu tahu betul bahwa masalah ini salah, dan telah menimbulkan pengaruh buruk di dalam dan di luar sekte. Jika leluhur mengambil tindakan lain, itu hanya akan memperburuk keadaan, jadi dia tidak punya pilihan selain membujuknya seperti ini. Terlebih lagi, leluhur bukan lagi lawan dari orang sungguhan yang mendominasi, bagaimana dia bisa menyerang Lu Chen? Jika orang asli yang mendominasi marah, leluhurnya mungkin tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Suzerain yang agung benar, Tuan dan Lu Chen tidak memiliki status yang setara. Bagaimana Tuan bisa merendahkan diri untuk merepotkan Lu Chen? Pada saat ini, He Shen juga berbicara, meskipun orang-orang dari benua tengah telah pergi ke alam rahasia bintang Luo, mereka tidak akan tinggal terlalu lama, dan mereka akan segera datang untuk mengadakan kompetisi seleksi. Pada saat itu, saya memenggal kepala Lu Chen secara terbuka di arena, membalaskan dendam tetua agung, dan membuat Xuantian Daozong tidak bisa berkata-kata. Petik 2. Namun, Anda sudah lama tidak dipromosikan menjadi Yang Mulia King Tian, dan kekuatan tempur Anda tidak lebih kuat dari Gansi. Apakah Anda yakin kamu bisa membunuh Lu Chen?